Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kalindra dengan NIM 20250140146. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang perangkat keras komputer tingkat lanjut. Pengetahuan seorang teknisi harus melampaui sekadar mengetahui cara merakit komputer. Kita juga perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang arsitektur sistem komputer dan bagaimana sistem komponen beroperasi dan berinteraksi dengan komponen lain. Kita juga akan mempelajari proses booting komputer, termasuk power on self test atau POST yang dilakukan oleh BIOS pada chapter 3.1, yaitu menghidupkan komputer. 3.1.1 POST, BIOS, CMOS, dan UEFI. Yang pertama adalah POST. Saat komputer dinyalakan, sistem input atau output dasar atau BIOS melakukan pemeriksaan perangkat keras pada komponen utama komputer. Pemeriksaan ini disebut Power on Self Test atau POST. Sebagai contoh, gambar 1 menampilkan tangkapan layar contoh POST yang sedang dilakukan. Perhatikan bagaimana komputer memeriksa apakah perangkat keras komputer beroperasi dengan benar. Jika suatu perangkat mengalami kerusakan, kode kesalahan atau bunyi pip akan memberitahu teknisi tentang masalah tersebut. Jika ada masalah perangkat keras, layar kosong mungkin muncul saat booting, dan komputer akan mengeluarkan serangkaian bunyi pip. Produsen BIOS menggunakan kode yang berbeda untuk menunjukkan masalah perangkat keras. Gambar 2 menunjukkan bagian kode bunyi pip umum. Namun, produsen motherboard mungkin menggunakan kode bunyi pip yang berbeda. Selalu konsultasikan dokumentasi motherboard untuk mendapatkan kode bunyi pip untuk komputer Anda. Tips instalasi yaitu untuk menentukan apakah POST berfungsi dengan benar, lepaskan semua modul RAM dari komputer dan hidupkan. Komputer akan mengeluarkan bunyi pip seperti pada komputer tanpa RAM terpasang. Ini tidak akan membahayakan komputer. 3.1.1.3 yaitu BIOS dan CMOS. Semua motherboard membutuhkan BIOS untuk beroperasi. BIOS adalah chip ROM pada motherboard yang berisi program kecil. Program ini mengontrol komunikasi antara sistem operasi dan perangkat keras. Bersamaan dengan POST, BIOS juga mengidentifikasi drive mana yang tersedia, drive mana yang dapat diboot, bagaimana memori dikonfigurasi, dan kapan digunakan. Cara mengkonfigurasi slot ekspansi PCLE dan PCI. Cara mengkonfigurasi port SATA dan USB, dan fitur manajemen daya motherboard. Pabrikan motherboard menyimpan pengaturan BIOS motherboard dalam chip memori complementary metal oxide semiconductor atau CMOS, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Saat komputer dinyalakan, perangkat lunak BIOS membaca pengaturan yang telah dikonfigurasi dan tersimpan di CMOS untuk menentukan cara mengkonfigurasi perangkat keras. Pengaturan BIOS disimpan oleh CMOS menggunakan baterai, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Namun, jika baterai rusak, pengaturan penting dapat hilang. Oleh karena itu, disarankan agar pengaturan BIOS selalu didokumentasikan. 3.1.1.4 UEFI. Sebagian besar komputer saat ini menjalankan Unified Extensible Firmware Interface atau UEFI sebagai komputer baru, dilengkapi dengan UEFI yang menyediakan fitur tambahan dan mengatasi masalah pada keamanan pada BIOS lama. Anda mungkin melihat BIOS atau UEFI saat masuk ke pengaturan BIOS. Ini adalah chip Intel saat ini mendukung kompatibilitas mundur dengan sistem BIOS lama. Namun pada tahun 2020, Intel akan mengakhiri dukungan untuk BIOS lama. Untuk informasi lebih lanjut, lakukan pencarian internet untuk Intel akan menghapus BIOS lama. UEFI mengkonfigurasi pengaturan yang sama seperti BIOS tradisional, tapi juga menyediakan opsi tambahan. Misalnya, UEFI dapat menyediakan termuka perangkat lunak yang mendukung mouse sebagai pengganti layar BIOS tradisional. Namun, sebagian besar sistem memiliki antarmuka berbasis teks mirip dengan BIOS lama. UEFI dapat berjalan pada sistem 32 bit dan 64 bit, mendukung drive boot yang lebih besar, dan mencakup fitur tambahan seperti Secure Boot. Secure Boot memastikan komputer Anda melakukan booting ke sistem operasi yang Anda tentukan. Ini membantu mencegah rootkit mengambil alih sistem. 3.1.2 Konfigurasi BIOS atau UEFI. Keamanan BIOS dan UEFI. BIOS lama mendukung beberapa fitur keamanan untuk melindungi pengaturan BIOS.
UEFI menambahkan fitur keamanan tambahan. Berikut adalah beberapa fitur keamanan yang ditemukan dalam sistem BIOS atau UEFI. Yang pertama adalah kata sandi. Kata sandi memungkinkan berbagai tingkat akses ke pengaturan BIOS. Biasanya ada dua pengaturan kata sandi yang dapat diubah: kata sandi supervisor dan kata sandi pengguna. Kata sandi supervisor dapat mengakses semua kata sandi akses pengguna dan semua layar serta pengaturan BIOS. Kata sandi pengguna memberikan akses ke BIOS berdasarkan tingkat yang ditentukan. Yang kedua adalah enkripsi drive. Hard drive dapat dienkripsi untuk mencegah pencurian data. Enkripsi mengubah data pada drive menjadi kode. Tanpa kata sandi yang benar, komputer tidak dapat melakukan booting atau data yang dibaca dari hard drive dan tidak dapat dipahami. Bahkan jika hard drive ditempatkan dari komputer lain, data tetap terenkripsi. Yang ketiga adalah logic. Ini adalah fitur keamanan yang terdiri dari dua program: modul persistensi dan agen aplikasi. Modul persistensi tertanam dalam BIOS, sedangkan agen aplikasi diinstal oleh pengguna. Setelah diinstal, modul persistensi di BIOS diaktifkan dan tidak dapat dimatikan. Agen aplikasi secara rutin menghubungi pusat pemantauan melalui internet dan melaporkan informasi dari lokasi perangkat. Pemilik dapat melakukan fungsi yang dijelaskan pada gambar berikut. Yang keempat ada Trusted Platform Module atau TPM. Ini adalah chip yang dirancang untuk mengamankan perangkat keras dan menyimpan kunci enkripsi, sertifikat digital, kata sandi, dan data. TPM digunakan oleh Windows untuk mendukung enkripsi disk penuh BitLocker. Yang kelima ada Secure Boot. Secure Boot adalah standar keamanan UEFI yang memastikan bahwa komputer hanya membuat sistem operasi yang dipercaya oleh produsen motherboard. Secure Boot mencegah sistem operasi tidak resmi dimuat dalam proses startup. 3123 memperbarui firmware. Produsen motherboard dapat memberikan versi BIOS yang diperbarui untuk memberikan peningkatan pada stabilitas sistem, kompatibilitas, dan kinerja. Namun memperbarui firmware berisiko. Catatan rilis seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Menjelaskan peningkatan produk, peningkatan kompatibilitas, dan bug yang diketahui telah diatasi. Beberapa perangkat yang lebih baru hanya berfungsi dengan baik jika BIOS yang diperbarui terpasang. Anda biasanya dapat menemukan versi terbaru di layar utama antarmuka BIOS atau UEFI. Sebelum memperbarui firmware motherboard, catat pabrikan BIOS dan model motherboard. Gunakan informasi ini untuk mengidentifikasi file yang tepat untuk diunduh dari situs pabrikan motherboard. Perbarui firmware hanya jika ada masalah dengan perangkat keras sistem atau untuk menambah fungsionalitas pada sistem. Informasi BIOS komputer generasi awal tersimpan dalam chip ROM. Untuk memperbarui informasi BIOS, chip ROM harus diganti secara fisik, yang tidak selalu memungkinkan. Chip BIOS modern adalah Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory atau EEPROM yang dapat diperbarui oleh pengguna tanpa membuka casing komputer. Progres ini disebut flashing BIOS. Untuk mengunduh BIOS baru, kunjungi situs web produsen dan ikuti prosedur instalasi yang disarankan. Menginstal perangkat lunak BIOS secara online mungkin melibatkan pengunduhan file BIOS baru, menyalin atau mengekstrak file ke media penyimpanan eksternal, dan kemudian melakukan booting dari media penyimpanan eksternal tersebut. Program instalasi akan meminta informasi kepada pengguna untuk menyelesaikan proses. Banyak produsen motherboard kini menyediakan perangkat lunak untuk memperbarui BIOS dari dalam sistem operasi. Misalnya, utilitas Asus Easy Update secara otomatis memperbarui perangkat lunak, driver, dan versi BIOS motherboard. Utilitas ini juga memungkinkan pengguna untuk memperbarui BIOS yang tersimpan secara manual dan memilih logo boot saat sistem memasuki POST. Utilitas ini disertakan dalam motherboard atau dapat diunduh dari situs web Asus. Tenaga listrik. Spesifikasi catur daya biasanya dinyatakan dalam watt. Untuk memahami apa itu watt, lihat gambar interaktif yang menjelaskan apa satuan dasar listrik yang harus diketahui oleh teknisi komputer. Persamaan dasar yang dikenal sebagai hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan sama dengan arus dikalikan dengan hambatan V sama dengan IR. Dalam satu sistem listrik, daya sama dengan tegangan dikalikan arus, P sama dengan VI. Pengaturan tegangan catur daya.
Di bagian belakang, beberapa satu daya terdapat saklar kecil yang disebut saklar pemilih tegangan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, saklar ini mengatur tegangan input ke satu daya menjadi 110 volt atau 119 volt atau 220 volt sampai 230 volt. Satu daya dengan saklar ini disebut satu daya tegangan ganda. Pengaturan tegangan yang benar ditentukan oleh negara tempat satu daya tersebut digunakan. Mengatur saklar tegangan ke tegangan input yang salah dapat merusak satu daya dan bagian lain dari komputer Anda. Jika satu daya tidak memiliki saklar ini, satu daya akan secara otomatis terdeteksi dan mengatur tegangan yang benar. Fluktuasi daya dan perlindungan. Jenis-jenis fluktuasi daya. Tegangan adalah ukuran energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu lokasi ke lokasi lain. Pergerakan elektron disebut arus. Sirkuit komputer membutuhkan tegangan dan arus untuk mengoperasikan komponen elektronik. Ketika tegangan dalam komputer tidak akurat atau tidak stabil, komponen komputer tidak mungkin beroperasi dengan benar. Tegangan tidak stabil disebut fluktuasi daya. Jenis fluktuasi daya AC berikut dapat menyebabkan kehilangan data atau kerusakan perangkat keras. Yang pertama ada pemadaman listrik. Hilangnya daya listrik AC secara total. Pemadaman listrik dapat disebabkan oleh sekeringnya yang putus, transformator yang rusak, atau kabel listrik yang putus. Yang kedua ada brownout, penurunan tingkat tegangan AC yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Brownout terjadi ketika tegangan saluran listrik turun di bawah 80% dari tingkat tegangan normal dan ketika sirkuit listrik yang kelebihan beban. Yang ketiga ada gangguan atau noise. Interferensi dari generator dan petir. Gangguan ini mengakibatkan kualitas daya yang buruk dan dapat menyebabkan kesalahan pada sistem komputer. Yang keempat ada lonjakan tegangan. Peningkatan tegangan mendadak yang berlangsung dalam waktu singkat dan melebihi 100% dari tegangan normal pada saluran listrik. Lonjakan tegangan dapat disebabkan oleh sambaran petir, tetapi juga dapat terjadi ketika sistem listrik kembali menyala setelah pemadaman listrik. Yang kelima adalah lonjakan daya. Peningkatan tegangan yang dramatis di atas aliran arus listrik normal. Lonjakan daya berlangsung selama beberapa nanodetik atau 10 juta miliar detik. Perangkat daya perlindungan daya. Untuk membantu melindungi dari masalah fluktuasi daya, gunakan perangkat untuk melindungi data dan peralatan komputer. Yang pertama ada pelindung lonjakan arus. Membantu melindungi dari kerusakan akibat lonjakan dan fluktuasi tegangan. Pelindung lonjakan arus mengalihkan tegangan listrik yang berlebih yang ada pada saluran ke tanah. Jumlah perlindungan yang ditawarkan oleh pelindung lonjakan arus diukur dalam joule. Semakin tinggi nilai joule, semakin banyak energi yang dapat diserap pelindung lonjakan arus seiring waktu. Setelah jumlah joule tercapai, pelindung lonjakan arus tidak lagi memberikan perlindungan yang perlu diganti. Satu daya tak terputus atau UPS. Membantu melindungi dari potensi masalah daya listrik dengan memasok daya listrik yang konsisten ke komputer atau perangkat lain. Baterai harus diisi ulang saat UPS digunakan. UPS memberikan kualitas daya yang konsisten saat terjadi penurunan tegangan atau pemadaman listrik. Banyak perangkat UPS dapat berkomunikasi langsung dengan sistem operasi komputer. Komunikasi ini memungkinkan UPS untuk mematikan komputer dengan aman dan menyimpan data sebelum UPS kehabisan daya baterai. Ada satu daya siaga atau SPS, membantu melindungi dari potensi masalah daya listrik dengan menyediakan berbagai baterai cadangan untuk masuk daya ketika tegangan masuk turun di bawah level normal. Baterai dalam keadaan siaga selama operasi normal. Ketika tegangan menurun, baterai menyediakan daya DC ke inverter daya, yang mengubahnya menjadi daya AC untuk komputer. Perangkat ini tidak sehandal UPS karena waktu yang dibutuhkan untuk beralih ke baterai. Jika perangkat switching gagal, baterai tidak akan dapat memasuk daya ke komputer. Fungsionalitas komputer tingkat lanjut. Arsitektur dan cara kerja CPU. Yang pertama ada arsitektur CPU. Program adalah rangkaian instruksi yang tersimpan. CPU mengeksekusi instruksi-instruksi ini dengan mengikuti serangkaian instruksi tertentu. Ada dua jenis set instruksi yang berbeda yang dapat digunakan CPU. Yang pertama ada komputer dengan set instruksi yang dikurangi atau RISC. Arsitektur ini menggunakan serangkaian instruksi ini dengan sangat cepat. Beberapa CPU terkenal dengan menggunakan RISC adalah PowerPC dan ARM. Yang kedua ada komputer dengan set instruksi kompleks atau CISC.
Arsitektur ini menggunakan serangkaian instruksi yang luas sehingga menghasilkan lebih sedikit langkah operasi. Intel kali 86 dan Motorola 68K adalah beberapa CPU yang terkenal yang menggunakan CISC, meningkatkan pengoperasian CPU. Berbagai produsen CPU melengkapi CPU mereka dengan fitur-fitur meningkatkan kinerja. Misalnya Intel menggabungkan hyperthreading untuk meningkatkan kinerja berbagai CPU mereka. Dengan hyperthreading, beberapa bagian kode atau thread yang dieksekusi secara bersamaan di CPU. Bagi sistem operasi, satu CPU dengan hyperthreading berkinerja seolah-olah ada dua CPU ketika beberapa thread sedang diproses. Proses AMD menggunakan hypertransport untuk meningkatkan kinerja CPU. Hypertransport adalah koneksi berkecepatan tinggi antara CPU dan SIP not bright. Kekuatan CPU diukur berdasarkan kecepatan dan jumlah yang ada dapat diprosesnya. Kecepatan CPU diukur dalam siklus per detik, seperti jutaan siklus per detik. Yang disebut megahertz adalah miliaran siklus per detik. Yang disebut gigahertz adalah data yang dapat diproses CPU dalam waktu bergantung pada ukuran font set bus atau FSB. Ini juga disebut bus CPU atau bus data processor. Kinerja yang lebih tinggi dapat dicapai ketika lebar FSB meningkat. Seperti halnya jalan raya, dapat menampung lebih banyak mobil ketika memiliki banyak laju. Lebar FSB diukur dalam bit. Bit adalah unit terkecil dalam komputer. Prosesor juga saat ini menggunakan FSB 32 bit atau 64 bit. Overclocking adalah teknik yang digunakan untuk membuat prosesor bekerja lebih cepat daripada spesifikasi aslinya. Overclocking bukanlah cara yang direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja komputer dan dapat mengakibatkan kerusakan pada CPU. Kebalikan dari overclocking adalah throttling CPU. Throttling CPU adalah teknik yang digunakan ketika proses berjalan di bawah kecepatan yang ditentukan untuk menghemat daya atau menghasilkan lebih sedikit panas. Throttling umumnya digunakan pada laptop dan perangkat seluler lainnya. Virtualisasi CPU adalah fitur perangkat keras yang didukung oleh CPU AMD dan Intel memungkinkan satu prosesor bertindak sebagai beberapa prosesor. Teknologi virtualisasi perangkat keras memungkinkan beberapa operasi untuk mendukung virtualisasi secara lebih efektif dan efisien daripada yang dimungkinkan melalui emulasi perangkat lunak. Dengan virtualisasi CPU, beberapa sistem operasi dapat berjalan secara paralel pada mesin virtualnya. Masing-masing seolah berjalan pada komputer yang sepenuhnya independen. Virtualisasi CPU terkadang dinonaktifkan secara default di BIOS yang perlu diaktifkan. Prosesor multicore. Teknologi prosesor terbaru telah mendorong produsen CPU untuk menemukan cara menggabungkan lebih dari satu inti CPU ke dalam satu chip. Prosesor multi-inti memiliki dua atau lebih prosesor pada sirkuit yang terpadu. Pada beberapa arsitektur, ini disebut memiliki sumber daya CISC L2 dan L3 terpisah. Sementara pada arsitektur lain, CISC dibagi menjadi inti-inti yang berbeda untuk kinerja dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Mengintegrasikan prosesor pada chip yang sama menciptakan koneksi yang sangat cepat di antara mereka. Prosesor multi-inti mengeksekusi instruksi lebih cepat daripada prosesor inti tunggal. Instruksi dapat didistribusikan ke semua prosesor secara bersamaan. RAM dibagi antara prosesor karena inti-inti tersebut berada pada chip yang sama. Prosesor multi-inti direkomendasikan untuk aplikasi seperti pengeditan video, game, dan manipulasi foto. Konsumsi daya tinggi menghasilkan lebih banyak panas di dalam mesin komputer. Prosesor multi-inti menghemat daya dan menghasilkan lebih sedikit panas daripada beberapa prosesor inti tunggal, sehingga meningkatkan kinerja dan efisiensi. Fitur lain yang ditemukan di beberapa CPU adalah unit pemrosesan grafis terintegrasi atau GPU. GPU adalah chip yang melakukan perhitungan matematika cepat dengan diperlukan untuk merender grafis. GPU dapat berubah terintegrasi dan atau khusus. GPU terintegrasi seringkali tertanam langsung pada CPU bergantung pada dalam sistem. Sedangkan GPU khusus adalah chip terpisah karena memori video yang sendiri didedikasikan secara eksklusif untuk pemrosesan grafis. Keuntungan GPU terintegrasi adalah biaya dan pembuangan panas yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan komputer terintegrasi dan faktor bentuk yang lebih kecil. Kelemahannya adalah kinerja. GPU terintegrasi bagus untuk tugas-tugas yang berkurang kompleks, seperti menonton video, memproses dokumen grafis,
tetapi tidak cocok untuk aplikasi game yang intensif. Perkenalkan, nama saya Salia Putri Ramadhani dengan NIM 2025 01401005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri. Selanjutnya adalah mekanisme pendingin CPU. Yang pertama ada pendingin CPU, yaitu CPU menghasilkan banyak panas dalam casing. Untuk menghasilkan panas dari inti CPU, pendingin dipasang di atasnya. Pendingin ini memiliki area permukaan yang besar dengan sirip logam untuk menghilangkan panas ke udara sekitarnya. Ini dikenal sebagai pendingin pasif. Di antara pendingin dan CPU, terdapat pula pasta thermal khusus, yang mana pasta thermal meningkatkan efisiensi perpindahan panas dari CPU ke pendingin dengan mengisi celah-celah kecil di antara keduanya. Selanjutnya ada bagian juga yang namanya kipas CPU. CPU yang di overclock atau menjalankan banyak inti cenderung menghasilkan panas berlebih, merupakan praktik yang sangat umum untuk memasang kipas di atas heatsink. Kipas tersebut mengalirkan panas menjauh dari sirip logam heatsink. Ini dikenal sebagai pendingin aktif. Selanjutnya ada pula bagian sistem pendingin kartografis. Komponen lain juga rentan terdapat kerusakan akibat panas dan seringkali dilengkapi dengan kipas, yang mana kartu adaptor video memiliki prosesor sendiri yang disebut dengan unit prosesor grafis atau bisa disingkat dengan GPU yang menghasilkan panas berlebih. Kartu adaptor video juga dilengkapi dengan satu atau lebih kipas. Selanjutnya ada sistem pendingin air. Setiap komputer dengan CPU dan GPU yang sangat cepat mungkin menggunakan sistem pendingin air. Sebuah plat logam ditempatkan di atas prosesor dan air dipompa di atasnya untuk mengumpulkan panas yang dihasilkan oleh prosesor. Air dipompa ke radiator untuk menyebarkan panas ke udara dan air kemudian disirkulasikan kembali. Kipas CPU menghasilkan suara dan dapat mengganggu pada kecepatan tinggi. Alternatif untuk mendinginkan CPU dengan kipas adalah dengan metode yang menggunakan pipa panas. Pipa panas berisi cairan yang disegel secara permanen di pabrik dan menggunakan sistem penguapan dan kondensasi siklik. Selanjutnya, chapter selanjutnya adalah arsitektur dan operasi CPU. Yang pertama di sini ada penjelasan tentang RHID. Untuk konsep RHID yaitu perangkat penyimpanan dapat dikelompokkan dan dikelola untuk menyimpan volume penyimpanan besar dengan redundansi. Untuk melakukan hal tersebut, komputer dapat menerapkan teknologi Redundant Array of Independent Disks atau disingkat dengan RHID. RHID menyediakan cara untuk menyimpan data di beberapa perangkat penyimpanan untuk ketersediaan, keandalan, kapasitas, dan redundansi atau peningkatan kerja. Selain itu, mungkin lebih ekonomis untuk membuat susunan perangkat yang lebih kecil daripada membeli satu perangkat dengan kapasitas gabungan yang disediakan oleh RHID, terutama untuk drive yang sangat besar. Bagi sistem operasi, susunan RHID tampak sebagai satu drive. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah berikut bagaimana RHID menyimpan data pada berbagai disk. Yang pertama adalah istilah stripping, yaitu type RHID ini memungkinkan data didistribusikan ke beberapa drive. Hal ini memberikan peningkatan kinerja yang signifikan. Namun, karena data didistribusikan ke beberapa drive, kegagalan satu drive berarti semua data akan hilang. Selanjutnya adalah istilah mirroring, yaitu type RHID ini menyimpan data duplikat pada satu atau lebih drive lain. Ini memberikan redundansi sehingga kegagalan sebuah drive tidak menyebabkan hilangnya data. Mirror dapat dibuat ulang dengan mengganti drive dan memulihkan data dari drive yang berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah istilah paritas. Type RHID ini menyediakan pemeriksaan kesalahan dasar dan toleransi kesalahan dengan menyimpan checksum secara terpisah dari data. Hal ini memungkinkan rekonstruksi data yang hilang tanpa mengorbankan kecepatan dan kapasitas, seperti halnya mirroring. Selanjutnya adalah istilah paritas ganda. Nah, type RHID ini menyediakan toleransi kesalahan hingga 2 drive yang gagal. Ini menunjukkan enclosure drive besar yang
yang dapat digunakan di pusat data dengan satu atau lebih implementasi RHID. Enclosure drive dapat menggunakan drive yang dapat diganti saat sistem beroperasi atau disingkat dengan hard swappable. Ini berarti bahwa drive yang gagal dapat diganti tanpa mematikan seluruh RHID. Mematikan RHID dapat menyebabkan data pada RHID tidak bersedia bagi pengguna untuk jangka waktu yang lama. Tidak semua drive dan tipe RHID mendukung hot swapping. Selanjutnya, untuk tingkat RHID, level-level ini tuh menggunakan mirroring, stripping, dan parity dengan cara yang berbeda. Yang mana level RHID yang lebih tinggi seperti RHID 5 ataupun 6 menggunakan stripping dan parity secara kombinasi untuk memberikan kecepatan dan menciptakan volume yang besar. Nah, untuk level RHID yang lebih tinggi dari 10 menggabungkan level RHID yang lebih rendah. Misalnya, RHID 10 menggabungkan fungsi RHID 1 dan RHID 0. Selanjutnya, di chapter selanjutnya kita akan membahas tentang port, konektor, dan kabel. Untuk yang pertama adalah port warisan. Ada bagian port legacy, yaitu komputer memiliki banyak jenis port berbeda untuk menghubungkan komputer ke perangkat periferal eksternal. Seiring perkembangan teknologi komputer, jenis port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat periferal juga ikut berkembang. Port legacy biasanya ditemukan pada komputer lama dan bagian besar telah digantikan oleh teknologi yang lebih baru seperti USB. Selanjutnya ada juga bagian port serial. Ini digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat periferal seperti printer, scanner, dan modem. Saat ini, port serial terkadang digunakan untuk membuat koneksi konsol ke perangkat jaringan untuk melakukan konfigurasi awal. Terdapat dua bentuk port serial, yaitu port DB99 pin dan port 25 pin. Selanjutnya juga ada bagian port paralel, yaitu memiliki soket 25 pin yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seri periferal. Sesuai namanya, port paralel mengirimkan data dalam beberapa bit sekaligus. Dalam komunikasi paralel, karena port ini sering digunakan untuk menghubungkan printer, port ini sering disebut port printer. Selanjutnya ada yang namanya port, yaitu sebenarnya adalah game 15 pin yang digunakan sebagai konektor untuk input joystick. Port game awalnya terletak pada satu ekspansi mengontrol game khusus dan kemudian diintegrasikan dengan kartu suara dan pada motherboard PC. Selanjutnya ada juga PS2, yaitu adalah konektor DIN 6 pin yang digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse. Gambar menunjukkan bahwa dua konektor PS2 yang diberi kode warna, yaitu warna ungu untuk keyboard dan hijau untuk mouse. Untuk yang kedua adalah selanjutnya ada juga port audio. Ini menghubungkan perangkat audio ke komputer. Port analog biasanya mencakup port input atau line in untuk terhubung ke sumber eksternal, misalnya sistem stereo. Port mikrofon dan port output, yaitu atau disebut dengan line out, untuk menghubungkan speaker ataupun headphone. Chapter selanjutnya kita akan membahas tentang port video dan grafis. Port video dan grafis port digunakan untuk menghubungkan, kalau grafis digunakan untuk menghubungkan monitor dan layar video eksternal ke komputer desktop dan laptop. Ada juga bagian VGA. VGA ini adalah port analog dan merupakan port grafis tertua yang memungkinkan masih digunakan pada beberapa PC. Meskipun dengan cepat menjadi teknologi usang, port VGA berwarna biru dan menerima konektor 15 pin dengan pin yang disusun dalam 3 baris. Selanjutnya ada juga bagian DVI. Munculnya tampilan digital seperti monitor LCD dan TV menyebabkan perkembangan DVI untuk mentransmisikan video digital tanpa kompresi. Varian antarmuka DVI konfigurasi untuk mendukung beberapa metode transmisi. DVIA atau disebut dengan analog hanya mendukung analog, sedangkan DVI-D
atau digital hanya mendukung bagian digital, dan sedangkan DVI yaitu terintegrasi hanya mendukung digital dan analog. Terdapat juga dua bentuk koneksi DVI, yaitu koneksi single link yang menggunakan satu pemancar transition minimized differential signaling atau disebut dengan TMDS, dan koneksi dual link yang menggunakan dua pemancar TMDS untuk memberikan resolusi lebih tinggi ke monitor yang lebih besar. Selanjutnya ada HDMI, yaitu membawa informasi video yang sama dengan DVI tetapi juga mampu menyediakan sinyal audio digital dan sinyal kontrol. HDMI menggunakan konektor 19 pin. Perangkat elektronik portable yang lebih kecil memiliki port mini HDMI 19 pin yang lebih kecil. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan DisplayPort, yaitu teknologi yang lebih baru yang dirancang untuk menggantikan DVI dan VGA untuk menghubungkan monitor komputer. DisplayPort menggunakan konektor 20 pin untuk mengirimkan sinyal video dan audio dengan bandwidth tinggi. Seperti HDMI, ada versi mini dari DisplayPort yang disebut Mini DisplayPort yang terutama digunakan pada komputer Apple. Chapter selanjutnya, aku akan membahas tentang kabel dan konektor USB. Yang pertama ada bagian kabel dan konektor USB. Selama bertahun-tahun, protokol USB telah berevolusi dan berbagai standar yang ada dapat membingungkan. USB 1.0 menyediakan kecepatan transfer rendah sebesar 1,5 Mbps untuk keyboard dan mouse, serta saluran kecepatan penuh sebesar 12 Mbps. USB 2.0 membuat lompatan signifikan, meningkatkan kecepatan transfer hingga kecepatan tinggi sebesar 480 Mbps. USB 3.0 meningkatkan kecepatan transfer menjadi super speed 5 Gbps dan USB 3.2. Spesifikasi USB-C terbaru mendukung kecepatan hingga super speed plus 20 Gbps. Selanjutnya ada juga bagian USB Type A, adalah konektor terbentuk sepersegi panjang dan yang ditemukan di hampir setiap PC desktop dan laptop, serta TV, konsol game, dan pemutar media. Konektor dan soket USB 1.1, 2.0, dan 3.0 Type A secara fisik yaitu kompatibel. Selanjutnya ada juga mini USB. Konektor USB mini B membentuk persegi panjang dengan lekukan kecil di setiap sisinya. Bentuk mini USB sedang dihapus secara bertahap dan digantikan oleh konektor micro USB. Konektor micro USB. Selanjutnya ada micro USB, yaitu konektor micro USB ditemukan pada ponsel pintar, tablet, dan perangkat lainnya, kecuali Apple. Sebagian besar produsen telah mengadopsi antarmuka micro USB. Konektor USB 2.0 micro B memiliki dua sudut yang ditekan dalam dengan sudut tertentu. Selanjutnya ada pula USB Type B, yaitu konektor USB Type B umumnya digunakan untuk menghubungkan printer dan hard drive eksternal. Bentuknya persegi dengan sudut luar yang miring dan lakukan tambahan di bagian atas. Selanjutnya ada USB Type-C, yaitu konektor USB Type-C adalah antarmuka USB terbaru. Ukurannya lebih kecil daripada konektor Type A dan berbentuk persegi panjang dengan 4 sudut membulat. Baik Thunderbolt 3 maupun USB Type-C adalah contoh kabel multifungsi yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai jenis perangkat periferal ke PC. USB Type-C merujuk pada bentuk portnya. Thunderbolt 3 menggabungkan fungsionalitas USB, Thunderbolt, DisplayPort, dan kemampuan untuk mengirimkan daya ke perangkat melalui kabel. Selanjutnya ada juga bagian Lightning, yaitu konektor 8 pin kecil milik Apple yang digunakan oleh perangkat seluler Apple seperti iPhone, iPad, dan iPod untuk pengisian daya dan transfer data. Penampilannya mirip dengan konektor USB Type-C. Selanjutnya aku bakal bahas tentang chapter kabel dan konektor SATA. Kabel dan konektor SATA. SATA adalah jenis antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan hard drive SATA dan perangkat penyimpanan lainnya ke motherboard
di dalam komputer. Kabel SATA panjangnya itu kira-kira adalah hingga 1 meter dan tipis dengan konektor 7 pin yang dipipih dan tipis di setiap ujungnya. Selanjutnya ada bagian kabel dan konektor SATA. SATA ujung dicolokkan ke port SATA pada motherboard dan ujung lainnya ke bagian belakang dan perangkat penyimpan internal seperti hard drive SATA. Konektor SATA memiliki kunci berbentuk L sehingga hanya dapat dipasang dengan satu cara. Selanjutnya juga ada bagian kabel data dan daya SATA. Kabel SATA tidak menyediakan daya sehingga diperlukan kabel tambahan untuk memasok daya ke drive SATA. Selanjutnya ada kabel eSATA. eSATA digunakan untuk menghubungkan drive SATA eksternal. Konektor eSATA tidak memiliki kunci berbentuk L seperti konektor SATA. Namun, port eSATA memiliki fitur kunci untuk mencegah pemasukan konektor USB secara tidak sengaja yang ukurannya dan bentuknya serupa. Selanjutnya ada kartu adaptor eSATA. Seringkali kartu ekspansi dipasang di komputer untuk menyediakan port eSATA. Selanjutnya, saya akan membahas tentang chapter kabel dan konektor pasangan berpilin. Yang pertama ada poin kabel dan konektor twist pair. Kabel twist pair digunakan dalam jaringan Ethernet berkabel dan dalam jaringan telepon lama. Kabel twist pair mendapatkan namanya dari fakta bahwa pasangan kawat di dalam kabel dipilin bersama. Pemilihan pasangan kawat membantu mengurangi crosstalk dan induksi elektromagnetik. Selanjutnya ada pula bagian konektor RJ45. Setiap ujung kabel UTP harus diakhiri dengan konektor. Dalam kasus jaringan Ethernet, konektor RJ45 inilah yang mengakhiri kabel dan dicolokkan ke port Ethernet. Selanjutnya ada pula bagian kabel pasangan berpilin. Pada dasarnya ada dua jenis kabel pasangan berpilin. Yang pertama, kabel pasangan berpilin tanpa pelindung atau disebut dengan Unsealed Twist Pair atau UTP, dan kabel pasangan berpilin berpelindung Sealed Twist Pair atau STP. Bentuk kabel pasangan berpilin yang paling umum digunakan adalah UTP, yaitu kabel ini terdiri dari kawat tembaga berisolasi dengan kode warna tanpa lapisan foil atau jalinan seperti terdapat pada STP. Selanjutnya ada pula konektor RJ11. Jaringan telepon lama menggunakan kabel UTP membuat kawat dengan dua pasang kawat yang diakhiri dengan konektor RJ11 6 pin. Konektor RJ11 terlihat sangat mirip dengan konektor RJ45, tetapi ukurannya lebih kecil. Chapter selanjutnya saya akan membahas tentang kabel dan konektor koaksial. Poin pertama, kabel dan konektor. Koaksial kabel memiliki konduktor dengan bagian dalam, biasanya terbuat dari tembaga atau baja berlapis tembaga yang dikelilingi oleh bahan isolasi dieelektrik non-konduktif. Dieelektrik tersebut dikelilingi oleh pelindung foil yang membentuk konduktor luar dan melindungi dari interferensi elektromagnetik atau disebut dengan EMI. Konduktor atau pelindung luar tersebut dilapisi dengan jaket luar PVC. Konduktor atau pelindung luar tersebut dilapisi dengan jaket luar PVC. Selanjutnya adalah konstruksi kabel koaksial. Kabel koaksial dengan selubung luar ditarik ke belakang untuk memperlihatkan pelindung, jalinan, dan konduktor inti tembaga. Selanjutnya ada pula kabel RJ6 adalah kabel berukuran besar dan memiliki isolasi serta pelindung yang setel dengan aplikasi sandwich tinggi dan frekuensi tinggi seperti sinyal internet, TV kabel, dan TV satelit. Selanjutnya ada kabel RJ69
yaitu lebih tipis dan direkomendasikan untuk aplikasi dengan bandwidth rendah dan frekuensi rendah seperti video analog dan aplikasi CCTV. Selanjutnya ada pula konektor BNC, menghubungkan kabel koaksial ke perangkat menggunakan skema koneksi seperempat putaran. BNC digunakan untuk audio digital atau analog ataupun video. Saya Dianti Triutami dengan NIM 202501400148. Di chapter ini saya akan mempresentasikan tentang kabel dan konektor SCSI dan IDE. Kabel dan konektor SCSI dan IDE. Yang pertama ada Small Computer System Interface atau SCSI. SCSI adalah standar untuk menghubungkan perangkat periferal dan penyimpanan. SCSI adalah teknologi bus yang berarti semua perangkat terhubung ke bus pusat dan dihubungkan secara berantai. Persyaratan kabel atau konektor bergantung pada lokasi bus SCSI. Selanjutnya, Integrated Drive Electronics atau IDE adalah jenis antarmuka standar yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hard drive dan drive optik satu sama lain dan ke motherboard. Kabel SCSI eksternal, yaitu konektor Kentronics, digunakan untuk menghubungkan perangkat SCSI eksternal lama seperti pemindai dan komputer, dan printer. Konektor ini tersedia dalam versi 36 pin dan 50 pin. Pin-pin tersebut disusun dalam dua baris dengan batang plastik di tengah yang menahan pin kontak. Kait tekan atau kunci pengait yang terletak di sisi konektor digunakan untuk menahan di tempatnya. Selanjutnya, kabel SCSI internal. Konektor SCSI umum untuk hard drive internal adalah SCSI 50 pin internal yang memiliki 50 pin yang tersusun dalam dua baris dan terhubung ke kabel pita. Selanjutnya, kabel IDE. Kabel pita IDE terlihat sangat mirip dengan kabel SCSI internal, namun IDE menggunakan konektor 40 pin. Biasanya terdapat 3 konektor pada kabel tersebut. Satu untuk terhubung ke port IDE pada motherboard dan 2 untuk pemasangan drive IDE. Chapter selanjutnya tentang monitor. Karakteristik monitor. Tersedia berbagai jenis monitor komputer. Beberapa dirancang untuk penggunaan kasual, sementara yang lain untuk kebutuhan khusus seperti digunakan oleh arsitek, desainer grafis, atau bahkan gamer. Monitor berbeda-beda dalam hal penggunaan, ukuran, kualitas, kejernihan, dan kecerahan, dan banyak lagi. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai istilah yang digunakan saat membahas monitor. Monitor komputer biasanya dijelaskan dengan yang pertama, ukuran layar. Ini adalah ukuran diagonal layar, yaitu dari kiri, atas, kanan, bawah dalam inci. Ukuran umum meliputi 19 hingga 24 inci, hingga monitor ultra lebar yang lebarnya 30 inci atau lebih. Monitor yang lebih besar biasanya lebih baik, tetapi lebih mahal dan membutuhkan lebih banyak ruang di meja. Yang kedua ada resolusi. Resolusi diukur berdasarkan jumlah piksel horizontal dan vertikal. Misalnya, 1920 x 1080 yaitu 1080 piksel adalah resolusi umum. Ini berarti memiliki 1920 piksel horizontal dan 1080 piksel vertikal. Yang selanjutnya ada resolusi monitor. Ini berkaitan dengan jumlah informasi yang dapat ditampilkan di layar. Monitor dengan resolusi lebih tinggi menampilkan lebih banyak informasi di layar daripada monitor dengan resolusi lebih rendah. Hal ini berlaku bahkan untuk monitor yang memiliki ukuran layar sama. Yang selanjutnya, resolusi asli. Ini mengidentifikasi resolusi monitor terbaik untuk monitor tertentu. Di Windows 10, resolusi asli monitor diidentifikasi menggunakan kata kunci direkomendasikan di samping resolusi monitor. Misalnya, pada gambar resolusi asli monitor adalah 1920 x 1080. Selanjutnya ada mode asli. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika gambar yang dikirim ke monitor oleh kartu adaptor video sesuai dengan resolusi asli monitor. Selanjutnya ada konektivitas. Monitor lama menggunakan konektor VGA atau DVI, sedangkan monitor baru mendukung port HDMI dan DisplayPort. DisplayPort adalah koneksi yang terdapat pada monitor baru. Koneksi ini mendukung
resolusi lebih tinggi, dan kecepatan refresh yang tinggi. Jika Anda ingin menampilkan lebih banyak hal di layar, pilih monitor dengan resolusi lebih tinggi. Jika Anda hanya ingin tampilan lebih besar, pilih ukuran layar yang lebih besar. Selanjutnya ada istilah monitor. Pixel. Yang pertama ada pixel, singkatan dari picture element, dan merupakan titik kecil yang mampu menampilkan gradasi warna hijau dan biru, atau RGB. Semakin banyak pixel, berarti monitor dapat menampilkan detail yang lebih banyak. Selanjutnya ada jarak titik. Ini adalah jarak antara pixel di layar. Jarak antara titik yang lebih rendah, yaitu jarak yang lebih kecil antar titik, menghasilkan gambar yang lebih baik. Ada kecerahan, menjelaskan tingkat kecerahan monitor yang diukur dalam jendela per meter persegi atau CD per M kuadrat. Kecerahan hingga 250 CD per M kuadrat biasanya direkomendasikan. Namun, di ruang yang terang, gunakan hingga 350 CD per M kuadrat. Catatan, kecerahan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kelelahan mata. Selanjutnya ada rasio kontras. Ini adalah ukuran seberapa putih dan seberapa hitam monitor dapat menampilkan warna. Rasio kontras 1000 banding 1 menampilkan warna putih yang lebih redup dan warna hitam yang lebih pucat dibandingkan dengan 4500 banding 1. Selanjutnya ada rasio spektral, yaitu rasio aspek. Adalah ukuran horizontal terhadap vertikal dari area tampilan monitor. Misalnya, QSXGA memiliki ukuran 2560 piksel secara horizontal dan 2048 piksel secara vertikal yang menghasilkan rasio aspek 5:4. Jika area tampilan berukuran lebar 16 inch dan tinggi 12 inch, maka rasio aspeknya adalah 4:3. Area tampilan yang berukuran lebar 24 inch dan tinggi 18 inch juga memiliki rasio aspek 4:3. Selanjutnya ada kecepatan penyagaran. Dinyatakan dalam Hertz atau Hz dan mengacu pada seberapa sering per detik gambar dibangun kembali. Kecepatan refresh yang lebih tinggi menghasilkan gambar yang lebih baik dan direkomendasikan untuk para gamer. Selanjutnya ada waktu respon. Waktu yang dibutuhkan pixel untuk mengubah propertinya, misalnya warna atau kecerahan. Waktu respon yang cepat menampilkan gambar yang halus saat menampilkan aksi cepat. Selanjutnya, berjalin atau tidak berjalin. Monitor interlace menghasilkan gambar dengan memindai layar 2 kali. Pemindaian pertama mencakup baris ganjil dari atas ke bawah, dan pemindaian kedua mencakup baris genap. Monitor non-interlace menghasilkan gambar dengan memindai layar satu baris demi satu baris dari atas ke bawah. Selanjutnya ada standar tampilan. Yang pertama ada CGA. CGA dengan resolusi 320x200. Aspek rasionya 16:10. Color Graphic Adapter introduced by IBM in 1981 dan obsolete. Selanjutnya ada VGA. VGA memiliki resolusi 640x480. Aspek rasionya 4:3. Selanjutnya, SVGA, resolusinya 800x600. Aspek rasionya 4:3. Selanjutnya ada HD atau HD. Resolusinya 1280x720. Rasio aspeknya 16:9. Selanjutnya ada FHD. Resolusinya 1920x1080. Aspek rasionya ada di 16:9. Dan QHD dengan aspek rasio 16:9 dan resolusi 2560x1440. Dan yang terakhir ada UHD. UHD memiliki aspek rasio 16:9 dan resolusi 3840x2160. Di UHD ini sudah ultra high dan also known as 4K. Selanjutnya tentang menggunakan beberapa monitor. Menambahkan monitor dapat meningkatkan area desktop visual Anda dan meningkatkan produktivitas. Monitor tambahan memungkinkan untuk memperbesar ukuran monitor atau menduplikasi desktop sehingga dapat melihat jendela tambahan. Misalnya, wanita pada gambar 1 menggunakan beberapa layar.
Dia menggunakan monitor kanan untuk melakukan perubahan pada situs web dan monitor kiri untuk menampilkan perubahan yang dihasilkan. Dia juga menggunakan laptop untuk menampilkan pustaka gambar yang sedang ia pertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam situs web. Banyak komputer memiliki dukungan bawaan untuk beberapa monitor. Untuk menghubungkan beberapa monitor ke komputer, Anda memerlukan kabel pendukung. Kemudian, perlu mengaktifkan komputer untuk mendukung beberapa monitor. Sebagai contoh, pada host Windows 10, klik kanan di mana saja pada desktop dan pilih pengaturan tampilan. Selanjutnya, ini akan membuka jendela tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Dalam contoh tersebut, pengguna memiliki 3 monitor yang terhubung dalam konfigurasi yang ditampilkan. Monitor yang saat ini dipilih berwarna biru dan memiliki resolusi 1920 x 1080. Monitor ini juga merupakan monitor tampilan utama. Selanjutnya tentang konfigurasi komputer. Meningkatkan perangkat keras komputer. Yang pertama, peningkatan motherboard. Komputer memerlukan pembaruan berkala karena berbagai alasan. Yang pertama, persyaratan pengguna berubah. Yang kedua, paket perangkat lunak yang diperbarui merupakan perangkat keras baru. Yang ketiga, perangkat keras baru menawarkan peningkatan kinerja. Perubahan pada komputer mungkin mengharuskan untuk meningkatkan atau mengganti komponen dan periferal. Teliti efektivitas dan biaya dari peningkatan dan penggantian tersebut. Jika Anda melakukan upgrade atau mengganti motherboard, pertimbangkan bahwa Anda mungkin perlu mengganti komponen lain termasuk CPU, heatsink, dan kipas pendingin, serta RAM. Motherboard baru juga harus muat di dalam casing komputer lama dan satu daya harus mendukungnya. Saat melakukan upgrade motherboard, mulailah upgrade dengan memindahkan CPU dan heatsink serta kipas ke motherboard baru jika komponen tersebut akan digunakan kembali. Komponen ini jauh lebih mudah dikerjakan saat berada di luar casing. Kerjakan di atas alas anti-stick dan kenakan sarung tangan anti-statik atau gelang anti-statik untuk menghindari kerusakan pada CPU. Jika motherboard baru membutuhkan CPU dan RAM yang berbeda, pasanglah pada saat ini. Bersihkan pasta thermal dari CPU dan heatsink. Ingat untuk mengoleskan kembali pada pasta thermal di antara CPU dan heatsink. Langkah-langkah untuk memperbarui motherboard. Sebelum memulai peningkatan, pastikan mengetahui di mana dan bagaimana semua komponen terhubung. Selalu buat catatan dalam jurnal untuk merekam pengaturan komputer saat ini. Cara cepatnya adalah dengan menggunakan ponsel dan mengambil gambar komponen penting seperti cara komponen terhubung ke motherboard. Untuk melakukan upgrade motherboard dari casing komputer, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, catat bagaimana catu daya, kipas casing, LED casing, dan tombol casing terpasang pada motherboard lama. Langkah yang kedua, lepaskan kabel dari motherboard lama. Langkah ketiga, lepaskan kartu ekspansi dari wadahnya. Keluarkan setiap kartu ekspansi dan letakkan di dalam kantong antistatik atau di alas antistatik. Langkah yang keempat, catat dengan seksama bagaimana motherboard lama terpasang pada casing. Langkah yang kelima, lepaskan motherboard lama dari casing. Langkah yang keenam, periksa motherboard baru dan identifikasi letak semua konektor. Yang ketujuh, periksa pelindung atau I/O yang terletak di bagian belakang casing komputer. Langkah yang kedelapan, masukkan dan kencangkan motherboard ke dalam casing. Pastikan untuk membaca panduan pengguna dari produsen casing dan motherboard. Gunakan jenis skrup yang tepat. Jangan mengganti skrup bergulir dengan skrup logam self-tapping, karena akan merusak lubang skrup bergulir dan mungkin tidak terpasang dengan aman. Langkah yang kesembilan, sambungan catu daya, kipas casing, LED casing, panel depan, dan kabel lain yang dibutuhkan. Jika konektor daya ATX tidak berukuran sama, Anda perlu menggunakan adaptor. Langkah yang ke-10, setelah motherboard baru terpasang dan kabel-kabel terhubung, pasang dan kencangkan kartu ekspansi. Selanjutnya ada peningkatan CPU. Salah satu cara untuk meningkatkan daya komputasi adalah dengan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Anda dapat melakukan ini dengan mengupgrade CPU. Namun, CPU harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada gambar. CPU baru mungkin memerlukan
rakitan heatsink dan kipas yang berbeda. Rakitan tersebut harus secara fisik sesuai dengan CPU dan kompatibel dengan soket CPU. Rakitan tersebut juga harus memindai untuk menghilangkan panas dari CPU yang lebih tepat. Periksa pengaturan thermal di BIOS untuk menentukan apakah ada masalah dengan CPU dan rakitan heatsink serta kipas. Aplikasi perangkat lunak pihak ketiga juga dapat melaporkan informasi suhu CPU dalam format yang mudah dibaca. Persyaratan CPU. Yang pertama, CPU baru harus sesuai dengan soket CPU yang sudah ada. Yang kedua, CPU baru harus kompatibel dengan chipset motherboard. Yang ketiga, CPU baru tersebut harus dapat beroperasi dengan motherboard dan catu daya yang sudah ada. Untuk pemasangan kipas tambahan di dalam casing, guna membantu mendinginkan komputer, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, posisikan kipas agar menghadap ke arah yang benar. Yang kedua, pasang kipas menggunakan lubang yang sudah dibor di casing. Umumnya, kipas dipasang di dekat bagian atas casing untuk meniup udara panas keluar, dan di dekat bagian bawah casing untuk memasukkan udara. Yang langkah yang ketiga, sambungkan kipas ke catu daya atau motherboard, tergantung pada jenis colokan kipas casing. Selanjutnya ada peningkatan perangkat penyimpanan. Alih-alih membeli komputer baru untuk mendapatkan kecepatan lebih ringan dan ruang penyimpanan lebih besar, Anda mungkin mempertimbangkan untuk menambah hard drive. Ada beberapa alasan untuk memasang hard drive tambahan seperti yang tercantum pada gambar. Alasan untuk memasang hard drive baru yaitu menambah ruang penyimpanan, meningkatkan kecepatan hard drive, install sistem operasi kedua, simpan file swap system, menyediakan toleransi kesalahan, cadangan data ke hard drive asli. Setelah memilih hard drive yang sesuai untuk komputer, ikuti panduan umum selama instalasi. Yang pertama, tempatkan hard drive di slot drive yang kosong. Yang kedua, hubungkan drive ke motherboard menggunakan kabel yang tepat. Yang ketiga, sambungkan kabel daya ke drive. Selanjutnya, peningkatan perangkat periferal. Perangkat periferal perlu diperbarui secara berkala. Misalnya, jika perangkat berhenti beroperasi atau jika Anda ingin meningkatkan kinerja dan produktivitas, pembaruan mungkin diperlukan. Berikut beberapa alasan mengapa Anda perlu mengupgrade keyboard dan atau mouse. Ganti keyboard dan mouse dengan desain ergonomis seperti dalam contoh. Yang kedua, ada konfigurasikan ulang keyboard untuk mengakomodasi tugas khusus, seperti mengetik dalam bahasa kedua dengan karakter tambahan. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pengguna dengan disabilitas. Namun, terkadang tidak memungkinkan untuk melakukan peningkatan menggunakan slot atau soket ekspansi yang ada. Dalam hal ini, Anda mungkin dapat melakukan peningkatan menggunakan koneksi USB. Jika komputer tidak memiliki koneksi USB tambahan, Anda harus memasang kartu adaptor USB atau membeli hub USB. Selanjutnya, peningkatan catu daya. Memperbarui perangkat keras komputer Anda kemungkinan besar juga akan mengubah kebutuhan dayanya. Jika demikian, perlu meningkatkan catu daya. Kita dapat menemukan kalkulator di internet untuk membantu untuk membantu kita menentukan apakah kita perlu meningkatkan catu daya. Bisa cari dengan kalkulator watt catu daya. Lab selanjutnya meneliti peningkatan perangkat keras. Di lab ini akan mengumpulkan informasi tentang komponen perangkat keras sehingga dapat meningkatkan perangkat keras pelanggan agar mereka dapat memainkan game video tingkat lanjut. Konfigurasi untuk komputer khusus. Salah satu jenis komputer khusus adalah workstation yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak desain berbantuan komputer atau CAD atau manufaktur berbantuan komputer atau CAM. Workstation CAD atau CAM atau CAX digunakan untuk mendesain produk dan mengontrol proses manufaktur. Workstation CAX digunakan untuk membuat cetak biru, mendesain rumah, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain. Komputer yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak CAX harus mendukung kebutuhan perangkat lunak dan perangkat I/O
yang dibutuhkan pengguna untuk mendesain dan memproduksi produk. Perangkat lunak CAX seringkali kompleks dan membutuhkan perangkat keras yang andal. Mengkonfigurasi workstation pengeditan audio-video. Di workstation pengeditan audio ini digunakan untuk merekam musik, membuat CD musik, dan label CD. Workstation pengeditan video kelas atas dapat digunakan untuk membuat iklan televisi, program prime time, dan film untuk bioskop atau film rumahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.